Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi Nanda dengan Ibu. Kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang penggolongan akun. Akun disebut juga dengan rekening. Oke, akun itu dalam perusahaan jasa terbagi atas 5 kelompok. Yang pertama, kelompok aktiva. Aktiva yaitu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nama lain dari aktiva adalah aset. Aset ini terbagi atas aktiva lancar atau current asset. Aktiva lancar ini aktiva yang masa penggunaannya cepat perputarannya, maksimal hanya setahun, bahkan mungkin kurang dari 1 tahun. Yang kedua, aktiva tetap, yaitu aktiva yang masa manfaatnya lama, biasanya lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ini terdiri atas aktiva tetap berwujud, yaitu aktiva tetap yang kelihatan bentuk fisiknya. Yang kedua, aktiva tetap tidak berwujud, yaitu aktiva yang tidak kelihatan bentuk fisiknya. Kelompok ketiga yaitu investasi jangka panjang. Artinya, perusahaan itu menanamkan modalnya untuk investasi jangka panjang. Yang keempat, laba ditahan, yaitu bagian laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemilik saham. Sementara dividen adalah bagian laba atau kekayaan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Sekarang kita lanjut, kita lihat beberapa contoh aktiva. Seperti kas atau cash itu adalah uang tunai, merupakan aktiva yang sangat lancar sekali. Kemudian perlengkapan, yaitu bahan habis pakai yang penggunaannya tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian tanah. Tanah adalah harta perusahaan yang masa manfaatnya lama, lebih dari 1 tahun. Kemudian gedung. Gedung adalah harta perusahaan yang tetap yang juga masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Begitu juga dengan kendaraan dan peralatan lainnya. Selanjutnya, kelompok kedua adalah hutang. Hutang disebut juga dengan kewajiban atau liabilities. Kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dibayarkan kepada pihak lain di mana kita berkewajiban harus membayarnya. Hutang terbagi atas hutang jangka pendek, yaitu hutang yang jangka waktu pembayarannya maksimal 1 tahun, seperti utang dagang atau utang usaha, utang bank, juga utang gaji. Yang kedua, utang jangka panjang, yaitu hutang yang jangka pembayarannya lebih dari 1 tahun, seperti utang bank yang jangkanya lebih dari 1 tahun, dan hutang hipotek, yaitu hutang dengan jaminan aktiva tetap. Kelompok berikutnya yang ketiga yaitu capital atau modal. Modal adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kekayaan ini bisa bersumber dari modal sendiri, yaitu modal yang bersumber dari pemilik perusahaan itu sendiri atau pemilik usaha itu sendiri. Yang kedua, modal bersama, yaitu kekayaan yang bersumber dari kumpulan modal-modal para pendiri perusahaan tersebut. Berikutnya, modal pinjaman, yaitu modal yang bersumber dari pinjaman pihak ketiga atau dari para investor lainnya, seperti bank. Kelompok berikutnya yaitu yang keempat, pendapatan.
Apa itu pendapatan? Pendapatan adalah segala sesuatu yang diperoleh karena usaha yang dilakukan. Adapun pendapatan ini bisa dibagi atas pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang diperoleh terkait langsung dengan usaha pokok kita. Sementara pendapatan non-usaha yaitu pendapatan yang diperoleh di luar kegiatan pokok usaha kita. Berikutnya, beban atau expense. Beban yaitu segala sesuatu yang harus kita keluarkan terkait dengan usaha yang kita lakukan. Beban ini bisa dibagi atas beban usaha, yaitu beban yang dikeluarkan terkait dengan usaha pokok kita. Sementara beban non-usaha yaitu beban yang dikeluarkan di luar kegiatan pokok usaha kita. Oke, demikianlah Nanda yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa dipahami. Sebelumnya, kita akan bertemu lagi untuk pertemuan berikutnya dengan materi yang lebih seru berikutnya.